Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Fatimah dengan NPM 11521027 dari kelas 2PA 17. Oke, di sini saya ingin mempresentasikan materi kelompok dari mata kuliah Psikologi Sosial 2. Yang pertama yaitu materi yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama ada pengertian kelompok, yang kedua ada peran sosial, yang ketiga ada peran gender, dan yang keempat itu ada kohesivitas kelompok, dan yang kelima itu ada social facilitation. Oke, untuk slide pertama masuk ke pengertian kelompok. Pengertian kelompok menurut beberapa ahli. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kelompok dari 4 ahli. Baik, yang pertama dari ahli De Vito, yaitu pada tahun 2002 beliau mendefinisikan kelompok sebagai kumpulan perorangan yang relatif kecil yang masing-masing itu dihubungkan oleh beberapa tujuan yang sama dan mempunyai derajat organisasi tertentu di antara mereka. Yang kedua ada Kunchara Ningrat tahun 1990 dalam Sukanto tahun 2009 yang menyatakan bahwa kelompok merupakan suatu masyarakat kecil yang saling berinteraksi antara anggotanya yang diatur oleh adat istiadat dan sistem-sistem norma tertentu secara kontinu serta adanya rasa identitas yang mempersatukan semua anggotanya. Selanjutnya itu dari ahli yang ketiga yaitu Mulyana pada tahun 2007 yang menjelaskan bahwa kelompok merupakan sekumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama untuk berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu dengan yang lain atau memandang mereka itu sebagai bagian dari kelompok tersebut. Yang terakhir atau yang keempat itu menurut Slamet tahun 2003. Slamet mendefinisikan kelompok itu sebagai dua atau lebih orang yang berhimpun atas dasar adanya kesamaan, berinteraksi melalui pola atau struktur tertentu guna mencapai tujuan bersama dalam kurun waktu yang relatif panjang. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu ada peran sosial. Peran sosial merupakan suatu peran yang sangat penting dalam suatu masyarakat karena mengatur perilaku seseorang yang berada di dalam masyarakat berdasarkan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Contoh dari peran sosial itu adalah seorang mahasiswa yang harus lebih disiplin, rajin belajar, dan memiliki sopan santun yang tinggi. Dalam peran sosial terdapat beberapa jenis atau wujud, yaitu diantaranya yang pertama ada penampilan peran. Penampilan peran itu merupakan dalam berinteraksi sosial itu harus menunjukkan penampilan yang sesuai dengan peran yang sedang disandang. Selanjutnya itu konflik peran. Konflik peran itu timbul jika seseorang harus memilih jabatan dari dua atau lebih status yang dimilikinya. Biasanya ini akan timbul saat seseorang dalam keadaan tertekan dan kurang dalam melaksanakan peran yang diberikan oleh masyarakat. Yang terakhir yaitu ketegangan peran. Ketegangan peran itu merupakan sebuah keadaan yang memperlihatkan ketidaksanggupan individu dalam menjalankannya karena tidak sesuai dengan keberadaannya. Oke, selanjutnya yaitu peran gender. Peran gender merupakan perilaku yang dipelajari di dalam suatu masyarakat atau komunitas yang dikondisikan bahwa kegiatan, tugas-tugas, atau tanggung jawab patut diterima oleh laki-laki maupun perempuan. Peran gender ini dapat berubah dan dipengaruhi oleh umur, kelas, ras, etnik, agama dan lingkungan geografi, dan ekonomi, serta politik. Lalu ada lanjutan dari peran gender. Baik perempuan maupun laki-laki itu memiliki peran ganda di dalam masyarakat. Perempuan memiliki peran dalam mengatur reproduksi, produksi, dan kemasyarakatan. Sedangkan laki-laki
lebih terfokus itu pada produksi dan politik kemasyarakatan. Selanjutnya, kohesivitas kelompok. Arti dari kohesivitas kelompok sendiri merupakan keadaan yang lekat antar anggota dalam kelompok dan dapat dipengaruhi oleh pola hubungan yang dilakukan oleh anggota. Kelekatan yang terjadi di sini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang memiliki kesamaan latar belakang, kesukaan, nasib, dan lain sebagainya. Menurut Forsyth tahun 2006, kohesivitas kelompok ini memiliki 4 aspek yang mempengaruhinya. Yang pertama itu ada kekuatan sosial. Kekuatan sosial sendiri itu berarti keinginan dalam diri individu itu untuk tetap berada dalam kelompoknya. Jadi dia ingin untuk tetap dalam kelompok yang ia ikuti gitu. Terus yang kedua ada kesatuan dalam kelompok. Kesatuan dalam kelompok ini perasaan saling memiliki terhadap kelompoknya dan memiliki perasaan moral yang berhubungan dengan keanggotaannya. Yang keanggotaan yang dia ikuti ya, kelompok, maksudnya di dalam kelompok. Yang ketiga itu ada daya tarik. Individu akan lebih tertarik melihat dari segi kelompok kerjanya sendiri daripada melihat dari anggotanya secara spesifik. Terus yang terakhir ada kerjasama kelompok. Kerjasama kelompok itu individu memiliki keinginan yang lebih besar untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan kelompok. Lalu materi terakhir ada social facilitation atau fasilitas sosial. Social facilitation atau fasilitas sosial ini merupakan dampak kinerja yang berasal dari orang lain atau meningkatnya kecepatan reaksi tubuh seseorang dikarenakan adanya kehadiran orang lain di sekitarnya. Dengan meningkatnya kecepatan reaksi, tentunya produktivitas seseorang itu akan semakin meningkat. Jadi lebih semangat ya. Penyebab timbulnya fasilitas sosial itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama itu alertness. Alertness itu kehadiran orang lain membuat kita lebih siaga. Contohnya itu saat mahasiswa sedang melaksanakan kuis di dalam kelas, dan saat mengerjakan kuis itu dipantau oleh dosennya, dan dosen yang mantau ini tuh menghampiri dia sambil memperhatikan dia gitu loh. Jadi orang atau mahasiswa yang sedang kuis yang merasa dirinya itu dipantau sama dosen ini tuh, dia jadi lebih siaga mengerjakan kuisnya dan lebih fokus, juga lebih cepat. Yang kedua ada evaluation apprehension, yaitu kehadiran orang lain membuat kita lebih peduli akan penilaian orang lain itu terhadap kita. Contohnya saat kita berkenalan dengan seseorang dan seseorang ini tuh memperhatikan sikap kita yang kurang baik terhadap orang yang kita kenal ini. Sejak saat itu kita belajar untuk mengevaluasi atau menilai diri kita itu agar berubah jadi diri yang lebih baik dari yang sebelumnya, karena yang sebelumnya kan kurang baik ya. Terus yang ketiga itu distraction conflict, merupakan kehadiran orang lain dapat mengalihkan perhatian kita saat menyelesaikan tugas. Itu jadi ke distract ya kita kegiatan yang sedang kita jalani. Contohnya itu saat kita mengerjakan tugas nih, tiba-tiba ada teman yang mengirim pesan atau ngechat kita untuk menanyakan sesuatu hal. Saat kejadian itu dari teman yang mengirim pesan atau yang ngechat kita itu bisa mengalihkan perhatian kita saat kita ngerjain tugas. Alhasil bisa aja kita membalas pesan teman kita yang ngechat kita itu, kita balas, terus kan kita jadi menunda pekerjaan kita atau menunda tugas yang seharusnya kita selesaikan gitu. Oke, contoh ini ada contoh dari social facilitation yang ada di sekitar saya. Jadi itu ceritanya ada A merupakan junior
yang baru bergabung ekstrakurikuler tari Ratoh Jaro, A ini tuh diajarkan gerakan dasar oleh seniornya. Saat belajar gerakan dasar, A itu bisa mengikutinya dengan baik. Kemudian kemudian senior itu lanjut mengajarkan ke gerakan selanjutnya karena A mampu mengikutinya dengan baik. Lanjut ke gerakan selanjutnya yang cukup rumit dan A juga sulit untuk mengikutinya. Namun seniornya tetap mengajarkan A dengan sabar dan A pun tidak menyerah untuk mempelajari gerakan tari yang selanjutnya itu karena seniornya sendiri itu membimbing dan mendukungnya dengan baik agar A itu bisa menguasai gerakan tari Ratoh Jaro. Oke, sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah pengucapan. Terima kasih.